Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Excel bagi pemula bagian ke-57 dan sekaligus juga video saya di channel ini, video yang ke-807, kita akan mencermati lagi apa yang telah kita buat dengan inventory yang terkoneksi dengan nota pembelian dan sekaligus nota penjualan. Mari kita simak bersama-sama. Yuk. Ya, ini adalah tampilan video ke-56 di mana kita telah mensimulasikan, ya. Jadi setelah kita layout atau merancang prinsip pemasukan maupun pengeluaran barang, di mana dikonekkan dengan stok dari masing-masing barang. Kebetulan sebagai sampling kita hanya atau baru membuat 9 macam barang, ya. Nah, walaupun 9 tapi itu salah satu contoh dari banyak. Banyak itu bisa lebih dari satu. Artinya variasi dan kombinasinya bisa kita cek bersama-sama. Sekarang kita lihat dari BR1. Perhatikan saat ini BR1 saldonya 104, saldo akhir. Ya. Saldo akhir 104. Tentang di bawah ini ada tulisan atau angka 104, 104, 104 itu sementara kita abaikan saja dulu. Ya. Nah, nanti pada video berikutnya akan kita sempurnakan supaya ini tidak mengganggu pandangan mata kita. Nanti, ya. Tapi yang penting Anda bisa memahami bagaimana dengan transaksi pembelian otomatis saldo bertambah. Demikian sebaliknya, kalau ada transaksi penjualan, saldo berkurang. Prinsipnya itu. Nah, sekarang untuk random, secara random kita akan buat di BR1 yang kebetulan namanya beras di sini. Ini ada transaksi pada baris kedua dan ketiga. Ya. Sekarang kita random, misalnya kita akan ada pembelian. Pembelian baris keberapa misalnya. Kita akan melakukan pembelian pada baris keempat transaksi pembelian. Ya. Berarti ini baris ke-1, 2, 3, 4. Nah, baris keempat ini kalau kita lihat, dibeli 5 satuan telur. Misalnya 5 kilo telur. Harganya per kilonya 22.000, beli 5 harganya menjadi 110.000. Ini harga beli. Sehingga totalnya sekian. Ini asumsinya yang beli adalah pedagang kecil. Ya. Jadi pedagang keliling entah lewat mobil atau lewat sepeda motor itu berangkat pagi-pagi mereka membawa 9 macam barang keliling kampung ke kampung misalnya. Cuma memang di dalam contoh ini kita transaksi hanya 7 item. Nah, ternyata sudah terlanjur beli, anggaplah dia tuh beli di sebuah supplier 7 kilo beras, ternyata kurang, dia harus beli lagi di sini. Telurnya nggak jadi, ya. Sehingga 5 ini misalnya diganti 9. 9 telur kodenya 1. Ya. Begitu kita tekan enter, maka kata telur ini akan berubah menjadi beras karena BR1 adalah kode dari beras. Sedangkan harga 22.000 ini akan berubah menjadi 13.500. Angka 5-nya akan berubah menjadi angka 9. Kemudian angka 110.000 ini akan menjadi perkalian antara
harga belinya yaitu 13.500 dikalikan 9. Kita cek nanti ya. Sekaligus totalnya akan berubah. Coba ya perhatikan di titik ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba enter. Nah, di sini berubah. Kemudian kalau kita lihat secara, kita sudah melihat di video nomor 56 tentang laba itu kan, ini kalau kita lihat minus kan. Kenapa? Karena kita beli belanja sejumlah 871, tapi penjualannya 647. Sebetulnya bukan minus ya, harusnya pun, pun oh ya, kurang, masih harus, targetnya belum tercapai maksudnya. Jadi minus di sini suatu bukti bahwa dia belum tercapai. Dia harus mampu menjual lagi sejumlah minimal 224.500, dia baru nanti dari keuntungan. Ini secara garis besar prinsipnya seperti itu. Namun demikian untuk mencari rumus laba tidak sesederhana itu sebetulnya. Nanti akan kita kupas di dalam video tersendiri. Nah, sekarang kita fokus saja bahwa di BR1 sekarang sudah bertambah 9. Yang tadinya 104 sekarang sudah berubah menjadi 113. Macam itu. Gitu ya. Kemudian sekali lagi supaya ini nanti tidak mengganggu tulisan angka-angka ini, harusnya kan fokus di sini saja. Yang ini kan belum terjadi transaksi, ya sudah, nggak muncul apa-apa. Itu nanti di video berikutnya aja supaya Anda fokus. Kemudian kita lihat yang BR2. Di BR2 ini saldo awal gula itu 100. Kemudian dikeluarkan baru 3, hingga sisanya 97. Nah, terkait dengan prinsip global laba ini, berarti harus ada banyak pengeluaran, harus ada banyak penjualan. Sehingga misalnya kita jual untuk BR2 yang gula ini, ya sekaligus supaya saldonya banyak berkurang gitu ya. Maka misalnya kita keluarkan sebanyak 9, jual 9, nanti dia harusnya saldonya menjadi 88, ya kan? Karena 97 dikurangi 9 88. Kita lihat. Oh, ini ada yang error ya. Ini kalau kita perhatikan, ini rumus ini belum benar ya. Oh ya, pada video nomor 56 itu kita baru melihat yang di BR1, BR2-nya belum kita sempurnakan. Nah, disinilah pentingnya menelaah kembali formula atau rumus yang sudah kita buat. Ini ketahuan, ya kan? Jadi sekaligus ngecek ya, tadi BR1 sudah kita cek, sudah betul. Sekarang kita cek pengeluaran untuk BR1 ya. Sambil melihat ini kan targetnya masih kurang, jadi ini bukan judulnya bukan laba, tapi anggap aja target. Karena perhitungan laba nanti akan ada terpisah. Kita ganti target. Ya, kita ubah dia menjadi target yang sudah terrealisasi, yang sudah tercapai. Begitu. Jadi ini masih kurang, minimal harus menerima uang lagi sejumlah 224.500 rupiah, begitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan cek penjualan untuk masih ke beras ya. Nah, ini dia setelah ada pembelian 9, kita keluarkan lagi. Atau kita ubah, ya, yang 7 mungkin jadi 8, yang 3 jadi 7 misalnya ya. Boleh. Jadi pembelian 7 ini kita kita ubah jadi 8 misalnya. Otomatis tambah 1 kan? Sehingga nanti saldo akhirnya harusnya 114. Kita buktikan. Pembelian yang 7 ini dirubah jadi 8. Otomatis begitu kita tekan enter, ini tetap, ini jadi 8, ini berubah, ini juga berubah, lihat nih. Tuh, berubah ya kan? Nah, sekarang yang berikutnya di pengeluaran yang 3 ini kita keluarkan
Atau ini kita, ya ini sudah berubah jadi 114. Bahkan pemasukannya kita ubah. Yang dimasukkan bukan beras, ya, tetapi atau beras tidak jadi misalnya. Jadi ini misalnya jadi 0. Ini nanti akan menjadi 100 ya yang ini. Ini akan kita ganti bukan 01 atau bukan BR1 ya, transaksi pembelian nomor 2 ini bukan BR1 tapi kita ubah menjadi BR9 misalnya atau BR yang belum 1, 2, 3 ya BR4 misalnya. Nah, sehingga beras tidak terjadi pembelian di sini ya kembali 100 gitu. Kemudian yang pemasukan atau pembelian yang 9 ini kita rubah menjadi 6 misalnya. Berarti berkurang 3. Jadi ini 103. Kita buktikan. Kita buktikan di pembelian yang 9 ini kita ubah jadi 6. Ini kita ubah jadi 6. Nah, otomatis di PR ini menjadi 103 karena berkurang pembeliannya bukan 9 tapi 6 jadi berkurang 3 jadi 103. Nah, sekarang misalnya di transaksi terakhir untuk penjualan dikeluarkan 9, maka ini nanti akan berubah 103 dikurangi 9 atau 8 misalnya. Berarti nanti jadi 95 kalau dikeluarkan 8. Kita coba di penjualan. Penjualan di sini bukan BR5 tapi BR1 sebanyak 8. Kita lihat, nah otomatis di sini jadi pengeluarannya harusnya BR1. Ini kenapa enggak? Harusnya sebentar kita lihat penjualan. Oh, ini BR1, mohon maaf, BR1 ya. BR1 sebanyak 8. Nah, itu. Maka di sini, nah, jadi 95. Sehingga tanpa Anda lihat, otomatis sel untuk target semakin mengecil di sini. Gitu. Begitu caranya. Hanya kita masih kurang, kita bagaimana membuat semua sheet ya. Jadi dalam tanda petik bukan PR ya, bahan latihannya ya, ini nggak usah kasih tanda petik karena kita kan itu ya apa namanya, memang harus berlatih ya, kalau tanpa berlatih kan Anda jengah gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi bahan latihan kita pada pertemuan di seri 56, tapi kita ulang sekali lagi karena ini sangat penting. Jadi bahan latihannya, buatlah formula atau rumus stok atau saldo, rumus saldo di, nah, di BR2 sampai dengan BR9 gitu ya. Sementara itu sehingga nanti kalau Anda bisa simulasi dari BR1 sampai BR9, mensimulasikan baik di pembelian maupun penjualan akan semakin lebih leluasa. Setelah itu baru kita akan secara bertahap mencapai targetnya bagaimana. Ini kan eh, defisit ya, min. Jadi kalau seorang penjual sembako pagi-pagi keluar belanja masing-masing barang ini sejumlah ini dengan harga ini, total keluar ini, dia pulang ya setelah selesai dia hanya menerima uang 737, tentunya dia masih harus mencari lagi. Ini tentu perubahan-perubahan yang terjadi baik itu transaksi pembelian maupun transaksi penjualan itu saling mempengaruhi. Ini buktinya juga, ini sudah kita bahas pada
eh, cek validasi sistem itu kan, ini kalau totalnya sekian uangnya ini ya otomatis itu. Nah ini nanti baru dihitung laba ruginya nanti di sini. Nah ini kita besarkan nggak apa-apa, ini kita buat 900.000 misalnya. Ya 800.000 aja cukup ya. Ya ini sudah kita pernah bahas di video nomor sekian itu ya. Ini kalau saya enter ini akan hilang, terus di sini ada muncul kembali berapa. Ini sudah selesai pada video nomor berapa itu? Nomor 51. Ya, oke. Ini sementara silakan dicoba untuk membuat ini. Supaya nanti variasi ataupun kreasi lainnya lebih mudah. Sementara begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mencoba, semoga Anda menjadi kompeten. Ya, silakan share video ini ke banyak teman supaya mereka pun menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, oke? Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.